Hai guys, balik lagi di Plins Room. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang kita udah capek-capek pelayanan, akhirnya Tuhan menolak. Nah, sebelum aku sharing, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita seru soal Tuhan Yesus lainnya. Nah, langsung aja ya kita bahas. Ini tentang Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini aku bertanya-tanya gitu. Wah, kita udah capek-capek pelayanan, pengikut Tuhan, tiba-tiba Tuhan ngusirnya apa ini maksudnya gitu kan. Nah, Tuhan ngasih aku sebuah perumpamaan, dia kasih aku hikmat kayak gini. Nah, sekarang lagi ngetrend game PS5. Nah, misalnya kamu berjanji sama kamu untuk ngasih kamu game PS5 dengan syarat kamu harus ranking 1 di sekolah kamu. Nah, orang yang tidak melakukan kehendak bapaknya adalah dia sibuk bantuin papanya. Dia sibuk nyari-nyari game PS5-nya, mungkin di laci, di lemari, mungkin dia bobol genteng, mungkin dia gali-gali tanah untuk mencari game PS5-nya. Itu orang yang tidak melakukan kehendak bapaknya. Tapi orang yang melakukan kehendak bapaknya adalah karena papanya nyuruh harus ranking 1, dia adalah belajar, mungkin dia ikut bimbingan belajar segala macam sampai akhirnya dia ranking 1, akhirnya papahnya ngasih dia game PS5 karena sudah berjanji. Itu orang yang melakukan kehendak bapaknya. Tapi kalau orang yang tidak melakukan kehendak bapaknya, dia pasti sibuk bantu-bantuin papanya, yang ada apa? Akhirnya nggak dapet game PS5-nya, yang ada akhirnya dia capek, kelelahan, bahkan tangannya luka-luka karena sibuk ngotak-ngatik semua langit-langit sama bawah tanah gitu. Oke, gitu juga dengan kita. Kalau Tuhan nggak ada suruh apa-apa, jangan lancang gitu. Nggak usah bantu-bantuin Tuhan gitu. Kayak misalnya contoh kaki Dian. Tuhan udah bikin kaki Dian itu menurut Tuhan itu udah bagus. Kita nggak usah bantu-bantuin Tuhan. Enggak Tuhan, kayaknya pohon cemara lebih bagus gitu. Atau pohon kelapa gitu. Nggak usah kepo. Udah percaya aja sama Tuhan. Apa yang tujuannya dia, ya kamu harus nurutin aja gitu. Kayak contoh tokoh Alkitab yang bantu-bantuin Tuhan siapa? Sarah itu Tuhan udah berjanji sama Abraham dan Sarah bakal punya keturunan dari darah daging mereka berdua. Tapi Sarah berpikir secara logika, gue udah tua, reproduksi gue kan udah gak mungkin gitu. Akhirnya dia bantu-bantuin Tuhan, dia pakai Hagar untuk menghasilkan keturunan. Tapi yang ada apa? Hagar akhirnya jadi kurang ajar sama dia. Gara-gara ulah dia sendiri bantu-bantuin Tuhan, Sarah bete sendiri gitu. Makanya jangan kepo, jangan bantu-bantuin Tuhan gitu. Nah, kayak contoh sekarang COVID nih. COVID ini lagi gini, kalian jangan klaim-klaim sendiri kalian akan sembuh, terus kalian seenaknya jalan-jalan tanpa ngikutin protokol gitu. Kalau Tuhan gak ada ngomong apa-apa, akhirnya kamu gak sembuh, akhirnya kamu kesel sendiri sama Tuhan. Padahal Tuhan gak ada ngomong apa-apa gitu sama kalian. Beda case kalau kalian udah ngikutin protokol, akhirnya kamu kena gitu ya. Kamu harus berdoa, beriman, yakin sama Tuhan kalau kamu akan sembuh. Nah, tahu dari mana kehendak Tuhan apa enggaknya? Ya kamu tanya sama Tuhan gitu. Kayak contoh Petrus suka bertanya sama Tuhan hal-hal yang bikin dia bingung. Kalian baca di Yohanes 13 ayat 24. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Oke, Petrus bertanya dan Tuhan Yesus jawab. Yohanes 13 ayat 26. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya, aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata, demikian ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Nah, jadi kalau kalian nanya ya Tuhan jawab gitu. Tahu dari mana jawaban Tuhan apa enggaknya? Ya kamu harus baca Bible dan bersekutu terus sama Tuhan. Kamu bisa bedain mana dari Tuhan, mana enggak gitu. Jadi kamu jangan klaim-klaim sendiri dan juga jangan lancang kalau Tuhan itu nggak nyuruh apa-apa sama kamu.
Intinya kamu harus sering banyak bertanya sama Tuhan. Kayak misalnya kalau kamu pengen merit juga, kamu harus bertanya sama Tuhan, pria ini terbaik nggak, wanita ini terbaik nggak gitu. Tuhan akan ngasih tahu itu semua. Tuhan akan kasih tahu karakternya segala macam atau apapun itu akan dibukakan sama Tuhan gitu. Karena Tuhan tahu sampai kedalaman hati orang gitu. Kerjaan semua, mau kuliah di mana semua, tanya semua sama Tuhan gitu. Oke, jadi biasain tanya sama Tuhan, jangan klaim-klaim sendiri, jangan lancang, jangan bantu-bantuin Tuhan. Oke, rajin baca Alkitab, jadi kalian bisa bedain mana dari Tuhan, mana enggak. Sekian sharing dari saya. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan share ke lainnya. Jangan lupa di subscribe ya.